Halo semua, salam semua, selamat semua. Jumpa lagi. Sudah lama kita tidak berjumpa dalam konten-konten yang begitu hebat. Nah, saat ini Broton mau ngomong-ngomong mengenai berita-berita akhir-akhir ini, di mana banyak sekali kasus-kasus yang mendera perjalanan hukum di negeri kita. Terlepas daripada salah dan benar, pembenaran atau kebenaran, semua itu tergantung sudut pandang masing-masing. Saya akan mengomongkan satu kilas balik mengenai kasus Vina, di mana ada dua sisi yang saling bertolak belakang dan itu akan diuji oleh Mahkamah Agung. Nah, disitulah titik temu dan titik sinkronisasi atau apapun yang akan memperjelas hukum kita atau tidak jelasnya hukum kita. Tapi biar bagaimanapun kehidupan tetap harus berjalan, kita harus bisa menyesuaikan dari apapun kasusnya. Semoga para pendengar, para pemirsa bisa mengambil pelajaran semua itu dengan kondisi kita masing-masing. Jangan menghakimi, tentunya anggapan kita benar belum tentu untuk mereka benar. Begitu? Jadi selalu berbuat baik, berusahalah berbuat baik, karena kebaikan itu tidak akan bisa ditutupi. Orang ketidakbaikan juga bisa ditutupi. Kan begitu toh? Lanjut lagi mengenai putusan hukum yang ada di Surabaya, di mana keputusan hakim itu tidak sesuai logika umum ya. Tapi mungkin untuk logika hakim itu sudah sesuai. Kan begitu kan? Karena biar bagaimanapun memang harus ada dua sisi yang saling bertentangan. Tergantung bagaimana kita melihat, kita menganalisa, dan kita ngejawantahkan opo itu. Apapun itu kita harus tetap memahami, mengkondisikan bagaimana seandainya kita di posisi mereka atau mereka di posisi kita. Begitu ya. Jadi janganlah saling mencari pembenaran ataupun nyari kebenaran. Biarkan semua itu berlalu sesuai kadarnya, begitu loh. Kita hanya melihat apa begitu, menilai juga nggak juga lah. Pokoknya begitu kasus-kasus hukum itu. Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja, selalu dalam kondisi baik-baik saja, selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Pokoknya diulang-ulang begitu ya. Karena kebaikan itu juga sudut pandangnya berbeda. Seperti halnya dua sudut pandang yang saling bentrok. Begitu ya. Lanjut lagi, bagaimana menilai demokrasi kita. Ada juga yang bilang tidak baik-baik saja. Tapi faktanya kita sekarang ini masih bebas ngomong dan ngomong asal kita tidak melanggar ITE gitu. Bener ya ITE ya. Undang-undang ITE begitu. Terlepas daripada kita hanya menjalani, itu intinya. Menjalani, saya sebagai pengangguran juga akan selalu menjalani apa yang harus saya jalankan. Begitu juga kalian dengan posisi apapun, jalani itu dengan baik. Betul? Lanjut lagi mengenai kasus-kasus yang mungkin ada juga yang bilang itu ditutup-tutupin, mana dulu yang harus dibuka. Semua itu berkesinambungan karena berkelindan dan lain-lain sebagainya. Itu hanyalah fakta di mana kehidupan kita seperti itu. Nah, ada lagi yang selalu membuat para pengangguran seperti saya itu mengharu biru. Apa itu? Rokok. Padahal menurut hitungan saya, mungkin nggak tahu ya kalau menurut kalian ya, dimana perokok itu menurut saya penyumbang
pemasukan negara yang paling besar kalau tidak salah. Seandainya satu orang itu merokok 1 bungkus sehari, ya toh, itu rata-rata diperlukan uang dalam setahun itu 8 jutaan ya. Itu untuk rokok ya. Itu pengangguran aja mampu untuk setahun mengeluarkan uang 8 juta tanpa disadari. Karena belinya memang nyicil sebungkus-sebungkus per hari gitu kan. Jadi nggak langsung 8 juta, berat. Tapi untuk pengangguran dan khususnya kalangan kami, kalangan bawah itu ya memang begitu. Dapat uang 3.000 beliin rokok kan gitu kan. Yang penting ngebul, menikmati hidup, santai, repot banget gitu kan. Hidup kok dibikin repot. Yang penting enjoy, nggak stres gitu kan. Nah, karena dalam data statistik itu kalau tidak salah perokok di Indonesia itu menurut Menteri Kesehatan bahwa perokok di Indonesia itu jumlahnya mencapai 70 juta orang. Wow, kali 8 juta, kali setahun. Luar biasa pendapatannya. Triliun, di mana orang-orang perokok itu tidak pernah berpikir sampai bisa mengumpulkan buat pajak itu triliunan. Wah, itulah luar biasanya perokok dan para pengangguran. Ternyata penyumbang negara juga, tanpa disadari membayar pajak juga. Patut diingat, bukan pabrik rokok yang membayar pajak ya. Yang pajak itu dibebankan kepada konsumen rokok. Tapi nggak tahulah, yang penting konten, yang penting ngomong. Nanti kita sambung lagi, 6 menit sudah cukup. Sekian dulu dari Broton, harap diperhatikan apa yang jadi poin-poin saya, jangan dibelak-belokkan yang tidak-tidak. Yang penting berpositif thinking, berpikiran baik ya. Begitu saja, saya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di konten berikutnya. Sekian dulu dari Broton. Senang terus, mau tahu, sip. Merdeka untuk kita semua. Merdeka dalam berpikir. Salam waras juga katanya. Nah, terima kasih.